kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami memperingati saudari kami, ibu kami, Yuliana Harpati, yang sudah Kau panggil dari tengah-tengah kami. Ampunilah segala dosanya demi sengsara putramu, dan bangkitkanlah dia agar dia pantas bertemu muka dengan Engkau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menasihatkan demikian: Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dayung di Arus. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang mendayung di tengah lautan hidup yang damai, di tengah lautan hidup yang damai. Bila ke bawah arus di dalam laut terenang, sabda penguat doa resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut ikan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai
dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Untuk umat lingkungan ini saya menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru ya. Tahun baru. Walaupun udah lewat nggak apa-apa, tetap baru saja ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau boleh saya tanya di antara bapak-bapak, mungkin juga anak muda ini, siapa yang punya hobi memancing ikan? Atau hanya memancing keributan? Ada? Atau memancing kegaduhan saja? Iya, tiang kapal. Kalau jauh dari laut, ya mancing keributan aja. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada teman saya yang punya hobi untuk memancing ikan. Kadang-kadang memang dia dapat ikan, tapi kadang-kadang juga tidak dapat. Suatu malam dia ajak frater topnya, yang topar itu untuk memancing ikan di laut. Dan
sudah sampai jam 2 malam belum dapat apa-apa. Lalu frater topar itu kan tahu biasanya harus disiplin ya. Kalau terlambat ke biara itu kan pasti diomelin sama itunya, sama magisternya. Tetapi terus berjalan mancing di tengah laut, dan frater sudah mengeluh karena sering digigit nyamuk gitu kan. Nyamuk banyak juga. Dan terus memancing. Nah, ternyata pastor yang sudah berhobi itu bukannya menangkap ikan, tapi dia menangkap apanya? Tangannya sendiri. Nah, sialnya, karena sebenarnya frater mau supaya berhenti untuk memancing karena sudah larut malam, dan tangannya yang ke depan. Ketika dia lempar mancing ke depan, nah, kena tangannya sendiri. Nah, supaya mau katakan stop, kembali ke biara. Mau katakan bahwa malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Kalau sebelumnya selalu dapat, tapi pada malam itu tidak dapat apa-apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, cerita Injil hari ini kiranya sedikit ada kesamaan dengan cerita teman saya yang punya hobi mancing. Jadi kadang-kadang kita memancing dapat ikan, tapi kadang-kadang juga tidak dapat. Yaitu istilahnya itu ada saat beruntung, ada saat juga buntu, ya, buntu tidak dapat apa-apa, kosongan. Dalam cerita Injil hari ini, bahwa pada saat Yesus menampakkan diri di dapat Danau Tiberias itu, kurang lebih sebenarnya ada 5 orang, ada namanya, ada Petrus, Yakobus, Yohanes, Nathanael, dan juga ada Thomas. Dari mereka memancing sepanjang malam. Pertanyaannya itu, apakah mereka sungguh-sungguh memancing ikan atau justru mereka itu cari hiburan di tengah laut? Mengapa? Karena barusan Yesus itu kan meninggal kan? Yesus barusan meninggal, tapi mereka pergi ke tengah laut gitu. Dan pada malam hari itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka merasa kosong, tidak dapat apa-apa. Mereka sebenarnya kehilangan Yesus, tapi kehilangan rezeki pada malam hari itu. Tapi justru pada saat mengalami kekosongan itu, kehilangan itu, justru Yesus tampil. Yesus tahu bahwa mereka sedang mencari ikan tapi tidak dapat. Bahwa dia tekan dalam Injil sampai siang mereka belum dapat ikan juga. Itu berarti semalam suntuk mereka hanya mau mancing air, bukan mancing ikan. Mungkin juga mancing ikan di dalamnya itu. Dan Yesus memberikan peneguhan kepada mereka supaya mereka tidak merasa kosong pada malam itu, pada hari itu. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kata Yesus itu sungguh sakti, penuh daya. Mereka menebarkan jala dan menangkap ikan sebanyak berapa? 153 ekor, banyak, luar biasa. Itu berarti kita bisa bagi untuk satu RT atau satu lingkungan ini dan maka puas. Amin. Seandainya kita mancing dari itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin yang menjadi pusat perhatian dari Petrus adalah ikannya, tetapi Yohanes yang disebut sebagai orang yang dikasih Tuhan, justru siapa yang memberikan itu? Itu bedanya orang yang betul pikir tentang harta atau pikir tentang makanan dengan orang yang betul mengasihi Yesus. Yang dia pikirkan itu siapa yang memberikan banyak itu. Maka pada saat itu Yohanes berkata, itu Tuhan. Karena Yesus sungguh mengasihi dia, dan memang Yohanes disebut sebagai orang yang dikasih Yesus. Nah pada saat itu Petrus sadar diri bahwa dia tidak berpakaian. Ya, mungkin pada saat itu Yohanes mau katakan, awas tuh. Nah, itu tutup barang-barang penting itu. Karena dia tidak pakai celana kan. Nah, pada saat itu dia langsung lompat dan juga kemudian dia pakai pakaian. Saudara dikasih dalam Tuhan, memang ada cerita sedikit lucu di sini bahwa memang pada saat itu mungkin karena Petrus merasa bahwa mencari ikan sepanjang malam tidak dapat apa-apa, lebih baik sekalian saya buang semua pakaian itu. Tapi pada saat itu Yesus datang mengisi kekosongannya, dan
mendapat ikan 153 ekor. Nah, saat itulah mereka merasa tidak sendirian dalam perjuangan hidup mereka, karena Yesus menyertai mereka. Maka pada saat itu sebenarnya Yesus memutar lagi kaset atau file-file yang sebenarnya mereka pernah dapat dulu. Pada saat mereka dipanggil itu, Yesus juga seperti mengadakan mujizat itu. Yesus menyuruh mereka untuk menangkap ikan juga dan dapat banyak pada saat. Karena itu setelah pada alamnya itu Yesus menyuruh mereka untuk menjadi pencala manusia. Nah itu dari Yesus mengingatkan mereka. Dan pada malam itu atau pada siang hari itu Yesus tidak hanya memberikan ikan, tetapi juga memberi makan. Dikatakan ada ikan di atas api arang dan juga roti. Ikan dan roti itu mengingatkan mereka juga bahwa pernah Yesus memperkatakan roti itu, bahwa yang hadir ini bukan orang biasa, bukan seorang nelayan atau orang tua, tapi dia adalah Yesus yang pernah melakukan pergandaan roti, melakukan mujizat. Dan Yesus sendiri juga menawarkan dirinya sebagai roti kehidupan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sahabat Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Barang siapa percaya kepada Yesus selama masih hidupnya, maka dia akan boleh keselamatan dan kehidupan kekal. Itu yang penting bagi kita, bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Sahabat Tuhan, hari ini tentu menyapa kita semua. Kadang-kadang dalam hidup kita itu ada namanya kekosongan atau kehilangan saudara atau orang tua, kekasih dan sebagainya. Atau mungkin juga kita mengalami kehilangan apa? Pekerjaan, kehilangan jabatan. Ketika pensiun kita merasa sudah tidak punya apa-apa lagi. Ada yang namanya power syndrome, ya. Sebenarnya tidak pernah Yesus mengajarkan itu, bahwa selama kita percaya pada Yesus tidak ada yang namanya kekosongan atau dalam keadaan kosong. Kalau Yesus berada dalam hati kita, kita percaya pada Yesus, maka tidak pernah merasa kosong dalam diri kita. Maka sertailah atau sertakanlah Yesus dalam perjalanan hidup kita. Biarkanlah Yesus jadi raja atas kita. Yesus dari sumber rezeki kehidupan kita. Pada malam hari ini kita mempersembahkan arwah dari Ibu Yuliana Hartanti. Kita percaya bahwa Ibu Yuliana Hartanti telah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pasti sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia yang telah percaya pada Yesus selama masih hidup di dunia ini juga mendapat tempat yang bahagia abadi. Amin. Amin. Maka semua kita semakin bersemangat untuk memuliakan Allah, semangat juga untuk mencari rezeki, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.